Pemirsa, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memastikan TikTok Shop akan kembali buka yang dimana akan mematuhi seluruh peraturan yang sudah berlaku di Indonesia. Untuk membahasnya kita sudah bersama dengan Bapak Tauhid Ahmad selaku Direktur Eksekutif Indef. Selamat siang Pak Tauhid. Melihat akhirnya ini TikTok Shop akan kembali dibuka setelah 1,5 bulan tutup, pendapat Anda seperti apa? Ya, saya kira dengan situasi sekarang ya, ini tentu saja akan membuka para seller, pedagang maupun pelaku industri yang selama ini bergantung ke TikTok Shop untuk bertransaksi lagi ya menggunakan TikTok Shop. Tentu saja ini akan berbeda ya mekanisme dengan sebelumnya, di mana sebelumnya social commerce dengan proses transaksi dilakukan dalam satu platform, sekarang ini akan dipisah. Tentu saja ini akan membuka angin segar bagi pelaku industri. Meski demikian memang tentu saja ini juga menimbulkan persaingan dengan pelaku e-commerce lain yang di luar TikTok Shop yang selama ini sudah eksis, dan masing-masing tentu saja akan membuka ruang bagaimana terutama social commerce yang tadinya menjadi leading ini juga gabung ke e-commerce. Tentu saja yang pelaku existing e-commerce akan menyesuaikan dengan model ataupun yang saya kira hampir mirip apa yang dilakukan oleh TikTok Shop dalam rangka promosi, terutama menggunakan visualisasi video, gambar, maupun beragam inovasi-inovasi digital yang dilakukan. Nah, saya kira memang yang harus disiapkan adalah bagaimana pelaku industri dan juga para pedagang memanfaatkan ini semaksimal mungkin, bukan saja yang sudah eksis memanfaatkan TikTok, tetapi yang belum. Problemnya adalah tidak semua para pelaku industri maupun pedagang memanfaatkan social commerce ataupun e-commerce secara maksimal ya, karena tadi adanya persaingan dan sebagainya. Namun yang perlu dilihat adalah mengenai harga ya, mengenai harga ini juga perlu mendapatkan perhatian, mengingat meskipun nanti TikTok Shop sudah melakukan perubahan mengikuti aturan, saya kira pricing ataupun kenaikan harga ini juga patut menjadi perhatian begitu, karena kalau misalnya harganya masih di bawah HPP, kemudian di bawah harga pasar yang ada di Indonesia, tentu saja ini juga akan katakanlah membuat pasar menjadi tidak sehat karena persaingan semakin kompetitif. Namun juga banyak pelaku pedagang UMKM kita yang nanti akan gulung tikar karena persaingan di e-commerce maupun social commerce sekarang bleeding menjadi satu di e-commerce. Saya kira itu yang menjadi tantangan pertama. Yang kedua adalah mengenai pengawasan terutama barang-barang yang dijual ya di bawah 100 US dollar per unit, yang ini saya kira perlu juga mendapat perhatian. Meskipun sudah ada kebijakan baru, namun kalau pengawasan di e-commerce maupun sosial e-commerce ya dengan regulasi Permendak 31 ini kurang berjalan efektif, maka ini akan menimbulkan kejadian yang lama bahwa fenomena barang impor murah juga akan terjadi lagi. Saya kira ini catatan yang paling penting begitu. Baik, artinya regulasinya memang harus diperhatikan supaya tidak mempengaruhi para pedagang yang konvensional ini ya Pak Tauhid. Nah tapi Pak Tauhid, untuk yang pedagang konvensional ini, memang kan di awal selain karena barang-barang impor yang masuk, ada juga perbincangan mengenai toko pedagang yang berjualan ini sepi karena katanya semua pedagang beralih ke TikTok Shop. Nah ini bagaimana caranya mungkin agar para pedagang konvensional ini bisa lebih melek digital dan juga memanfaatkan sosial media commerce ini untuk bisa meningkatkan barang jualannya? Perlukah ada sosialisasi dari pemerintah juga untuk menggunakan platform e-commerce yang ada di Indonesia? Saya kira betul ya. Jadi mau tidak mau harus ada peningkatan kapasitas ya. Peningkatan kapasitas, pemerintah harus fasilitasi bagi mereka yang katakanlah literasi digitalnya sangat rendah untuk bisa mengakses, menggunakan dan mengkomunikasikan begitu. Kalau kita lihat hasil survei yang dilakukan Bank Rakyat Indonesia, digital commerce secara umum ya sudah cukup besar ya. Kalau kita lihat sudah hampir 31% ya para pelaku industri perdagangan itu sudah 31% yang mengakses digital. Tetapi memang punya problem. Yang pertama adalah pada problem regulasi yang belum dipahami oleh para pelaku
Yang kedua adalah penguasaan device atau digital itu yang masih rendah. Yang ketiga adalah kemampuan untuk membuat ya ataupun mendesain produk mereka agar menyesuaikan dengan kebutuhan e-commerce yang baru dengan visual yang lebih baik begitu. Saya kira itu peran daripada pemerintah. Namun juga perlu ada penguatan kelembagaan. Bagaimana para pelaku industri maupun perdagangan menguatkan kelembagaan di antara mereka untuk sama-sama bisa menguatkan fasilitasi yang dilakukan pemerintah ataupun badan usaha begitu. Karena kalau tidak sulit ya. Kalau hanya satu-satu maka saya kira akan jauh lebih lama karena tidak semua memiliki kapasitas literasi digital yang sama. Yang ketiga saya kira perlu ada kemitraan ya. Kemitraan yang memang saya bisa ditargetkan oleh masing-masing pelaku dari e-commerce yang baru termasuk TikTok Shop menjangkau seluruh para pelaku industri perdagangan yang selama ini masih offline begitu. Nah ini dibuka peluang misalnya katakanlah masing-masing pasar besar misalnya di Tanah Abang, di katakanlah di berbagai di pasar di Indonesia itu ada semacam branch atau katakanlah cabang untuk membuka fasilitas bagi mereka untuk menjualan secara e-commerce. Jadi tidak harus by digital, tapi memang ada fasilitas offline yang mereka juga bisa mengakses dan belajar di masing-masing lokasi. Misalnya di Tanah Abang, sebisa mungkin ada kantor cabang masing-masing e-commerce sehingga mereka bisa berkomunikasi, bisa meningkatkan kapasitas sekaligus transaksi dan juga belajar agar kapasitas mereka juga semakin meningkat. Bukan hanya satu tempat, saya kira di berbagai tempat yang potensi pusat penjualannya sangat besar di Indonesia begitu. Baik, ada juga keluhan mungkin para pedagang yang berada misalnya di pasar Tanah Abang ataupun pasar-pasar konvensional yang mereka ternyata sudah membuka akun social commerce atau e-commerce tapi tidak mendapatkan penjualan yang mungkin lebih meningkat jika dibandingkan atau mungkin lebih tinggi jika dibandingkan dengan e-commerce lainnya. Nah, ini kalau Pak Tauhid sendiri melihat apakah memang para pedagang kita yang belum mengetahui cara berjualan lewat sosial media atau e-commerce ini, atau memang pasarnya yang cukup spesifik dan hanya memilih produk-produk tertentu dengan mungkin barang yang lebih murah, Pak Tauhid? Ya, memang ketika model sosialisasi ya melalui digital, ada konsekuensi terjadi perang harga untuk komoditas yang sama begitu ya. Misalnya untuk batik dan sebagainya, para pedagang di Tanah Abang akan bersaing dengan para produsen di tempat produksinya, apakah misalnya di Cirebon, kemudian di Jogja, di Solo dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian memang menjadi problem ketika digitalisasi itu terjadi, masing-masing akan mencoba membuat efisiensi apakah dari segi katakanlah biaya katakan logistik, biaya fasilitas per toko, tenaga kerja dan sebagainya sehingga biayanya bisa lebih murah. Nah, ini yang saya kira memang harus diatur sedemikian rupa agar bisa bersaing satu sama lain. Yang kedua, di samping soal harga ya saya kira memang berkaitan dengan fasilitasi ya yang diberikan oleh pemerintah. Saya kira fasilitasi bukan hanya para produsen secara langsung, juga para pedagang juga perlu diberikan agar mereka bisa mendapatkan kos yang lebih murah. Apakah misalnya ketika dipasang harus ada pengurangan biaya sewa, kemudian biaya pajak dan sebagainya, termasuk biaya kontrak dan sebagainya, agar apa? Agar terjadi insentif yang diberikan pemerintah agar persaingan juga semakin kompetitif. Karena kalau dengan model e-commerce ya kita bisa berjualan dari rumah, mungkin tidak ada biaya toko, tidak biaya tenaga kerja atau pajak dan sebagainya. Ini yang kemudian persaingan menjadi kurang begitu kompetitif begitu. Nah, yang saya kira terakhir ya, saya kira memang dengan situasi ini kita harus mendukung ya produsen-produsen dalam negeri dan karena itu saya kira memang ini yang belum dipikirkan bagaimana industri dalam negeri itu bisa berkembang menghasilkan paling tidak produk serupa yang impor dilakukan, misalnya tidak hanya produk katakanlah sehari-hari tapi juga produk lain. Misalnya saja soal kasus jilbab yang harganya itu bisa 6.000 per pieces ya, sementara harga keekonomiannya itu 15.000. Nah, ini yang kemudian memang agak sulit industri dalam negeri bersaing dengan katakanlah impor dari luar
kalau diferensi harganya sangat sulit sekali karena itu industri dalam negeri didukung untuk misalnya mendapatkan fasilitas bahan tekstil yang lebih murah, teknologi industri yang lebih Baik. bisa mengikuti perkembangan zaman dan sebagainya. Saya kira challenging-nya dan beragam hal yang perlu dilakukan oleh banyak pihak begitu. Baik, kita harapkan semoga pemerintah segera mensosialisasikan regulasi baru yang tidak merugikan siapapun dan juga menguntungkan pedagang konvensional ataupun pedagang social commerce, dan juga kita harapkan pedagang konvensional ini bisa lebih peka terhadap perdagangan melalui digital. Terima kasih Bapak Tauhid Ahmad selaku Direktur Eksekutif Indef telah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Sehat selalu Pak.